Kenapa orang-orang Eropa membutuhkan? Karena orang Eropa kan alergi gluten. Nah, itu penggantinya adalah mie ini, non gluten. Waktu tahun 2009-2010, saya setiap bulan ngirim 50 kilo ke istana loh, ke istana presiden. Waktu itu Pak SBY. Pak SBY itu setiap malam, kalau dia di perpustakaan, itu makannya mie. Iya, karena bagus untuk pengganti nasi. Yes. Ya, maka kenapa kalau kita bicara Barack Obama, waktu itu Pak Barack Obama menjadi presiden Amerika, waktu berkunjung ke Istana Negara Indonesia, itu disajikan mie ini. Nah, setelah itu Barack Obama pernah tugas menjadi presiden Amerika, dia datang ke sini, ke Jogja, ke rumah makan Bumi apa itu loh. Itu di Imogiri itu. Nah, di sana dia nyari mie letek. Halo PBLNS, bersama saya Nabil Ihsan Sutarno. Kali ini kita ada di pabrik mie legendaris yang ada di Bantul. Pabrik mie ini sudah berdiri sejak tahun 1940-an. Pabrik ini sudah turun-temurun dan dinobatkan 2019 lalu menjadi warisan budaya tak benda di Indonesia, teman-teman. Dan nanti kita akan berbincang-bincang sama pemiliknya tentang bagaimana pabrik ini berjalan, prosesnya, hingga nanti distribusi. Karena uniknya, pabrik ini tuh menggunakan tenaga sapi dalam proses pembuatannya. Nanti kita akan bincang-bincang, tapi sebelum itu, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya juga. Yuk kita langsung lanjut aja. Mie letek ini diproses secara tradisional. Sapi yang menggiling adonan dari tepung tapioka dan tepung gaplek tak henti berputar setiap matahari memperlihatkan wujudnya. Yasir, pemilik pabrik mie letek ini, mengaku tidak akan menggantikan tenaga sapi ke tenaga mesin. Karena mie letek miliknya sudah menjadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan pada tahun 2019. Mie letek milik Yasir mengandalkan matahari untuk proses penjemuran. Dia mengatakan, ketika tak ada matahari, produksi mie letek akan diliburkan. Ketika kami berkunjung di sana, terlihat para pekerja yang menata mie basah di atas sasak atau anyaman bambu. Mereka tak langsung menjemur mie, tetapi memastikan matahari memunculkan wujudnya di atas langit. Ketika dirasa hari tidak mendung, mereka mengeluarkan mie basah, menggunakan gerobak tradisional, lalu menatanya satu persatu. Setelah dijemur, mie yang sudah kering akan dibungkus dan siap didistribusikan. Mie letek cap Garuda ini memiliki berat 5 kg per satu bungkusnya. Walaupun tradisional, mie letek ini masih menjadi primadona di pasar-pasar, khususnya di kawasan Bantul. Mie yang memiliki tekstur kenyal ini biasanya diolah menjadi dua jenis olahan. Ada mie letek goreng dan ada mie letek kuah. Yasir mengatakan mie letek ini sangat sesuai untuk orang yang sedang diet karena rendah kalori dan tanpa bahan pengawet. Permisi Bapak. Iya, Ya, perkenalkan saya Nabil Ihsan Sutarno. Oke, nama saya Yasir Ferry. Bapak Yasir Ferry. Saya panggil Yasir aja ya Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Iya, hari ini kita mau pergi ke sini, mau menjelajah, mau belusuan Ya. buat ngelihat mie letek ya Pak ya? Oke, siap ya. Mungkin bahas sapi dulu kali ya Pak? Ya. Namanya siapa Pak? Ini namanya Rocky. Rocky. Ya. Sambil jalan mungkin Pak kita ya. Kalau mie letek sendiri Pak, sejarah awalnya tuh bagaimana Pak? Jadi mie letek ini sejarahnya dulu yang mendirikan kakek saya. Kakek. Ya, itu kakek itu asli dari Yaman, dari kota Hadramaut. Dia mendirikan perusahaan ini di sekitar tahun 1940-an. 1940. Ya, yang fungsinya dulu mendirikan perusahaan ini adalah untuk syiar tentang Islam. Syiar Islam. Ya, tuh sampai berkembang sampai ke anak cucu. Dulu perusahaan waktu zaman kakek itu kita ada 3. 3 perusahaan cabang Iya. gitu Pak? Enggak, ya sini 1, Ya. tempatnya bude saya 1, tempatnya Pak Desa di Bantul Kota 1. Ya. Produksi mie letek semua Pak? Ya, Oh iya iya. ya. Terus ini Pak, kalau untuk yang membedakan mie letek sama mie biasanya tuh apa Pak?
Nah, kalau mie ledek itu kita produksi dengan cara tradisional dengan bahan baku organik, yaitu tepung tapioka sama tepung beras. Tepung tapioka sama tepung beras. Ya, tepung tapioka sama tepung gaplek. Tepung gaplek. Ya. Oh. Nah, kalau yang mie biasa kan tepung tapioka sama beras, ya kan? Kalau mie ledek itu tapioka sama tepung gaplek. Oh. Dulu kita itu perusahaan itu sempat berhenti. Tahun 82 kita di sini berhenti perusahaan. Ya kan, karena munculnya mie instan. Oh, karena Ya, mie instan kita berhenti. Lalu tahun 85 tempatnya Pak D yang di Bantul Kota itu berhenti. Ya, karena muncul mie yang lebih Mie instan bagus itu. ya. Oh, iya. Lalu tinggal tempatnya Bude. Tahun 2002 saya mulai produksi lagi. Oh. Ya, itu. 2002 di sini produksi lagi. Ya, kita hidupkan lagi Heeh. sampai sekarang. Tempatnya Bude tahun 2010 berhenti. Produksi lagi. Oh, Ya, berhenti. karena anak-anaknya pada alih profesi. Nah, Ya. untuk perjalanan ini Pak, ada tantangan-tantangannya nggak sih Pak? Kalau tantangan-tantangan itu ada ya, karena otomatis kita harus lebih mengenalkan, ya kan, tentang mie ini. Oh ya. Lalu di situ juga selain kita tantangan-tantangan itu juga ada juga keuntungan dari kita. Kebetulan di tahun 2003 kan itu masalah isu borak. Nah, tempat kita ini menjadikan sampel bahwa produk mie yang tanpa bahan pengawet maupun pemutih maupun kimia sama sekali. Jadi mie ini kan diproduksi sudah tidak pakai bumbu sama sekali. Betul-betul cuma pakai tepung tapioka Ya. sama tepung gaplek. Iya. Oh, sejauh perjalanan ini pernah mau transisi ke teknologi yang terbaru lagi nggak Pak? Ya, memang Ini kan kalau sudah- itu Lihat mesin-mesin ini ya Pak? ya, kita memang kedepannya kita butuh untuk perubahan teknologi, untuk ke sistem-sistem modern, kita iya. Karena sebetulnya sudah ada sih permintaan dari luar negeri untuk mie ini, tapi kan kapasitasnya kita nggak mampu untuk mengirim ke sana. Karena produksi kita itu dalam satu kali produksi kan kurang lebih sekitar 1 ton. 1 ton. Ya, 1 ton. Jadi 1 ton itu hanya cukup untuk lokal Bantul aja. Itu untuk produksi 1 ton itu dalam waktu 1 hari 2 hari. 1 hari produksi, 1 hari jemur. jemur. Oh, itu 1 ton. Ya, Untuk produksi sekitar Bantul saja. iya. Oh, seperti itu. Tapi Ya. permintaan dari luar negeri masih ada. Ada. Kalau maunya terus, dia minta. Karena kan kebetulan di Eropa ini kan banyak orang dia alergi terhadap gluten. Gluten. Gluten ya, terhadap gluten. Nah, kemarin tuh dari PT Javara itu ngirim ke Eropa, cocok mereka pakai ini. Itu berapa banyak Pak dikirim ke Eropa? Dia mintanya sebulan 30 ton. 30 ton sebulan? Ya, Produksi 2 hari 1 ton? ya itu kan suatu kontainer. Oh, langsung sekali pengiriman tuh. Iya, Ada ini nggak Pak? Proses khusus begitu untuk mempersiapkan supaya mie ini dikirim ke Eropa tadi? ya kalau persiapan khususnya kita harus berubah ke teknologi. Ya, karena kan kita masih tradisional semua. Oh, Ya, nah itu kita harus berubah ke teknologi. berarti nanti ada upaya dari Bapak untuk transisi ke teknologi. Oh iya, Tapi di sini masih ada buat gilingan sapi ya Pak ya? iya. Nah, kenapa ini saya pertahankan? Karena ini sudah masuk ke WBTB, WBTB? Iya. Apa itu Pak? Warisan Budaya Tak Benda. Oh, Dan kita dapat sertifikasi dari Kementerian Kebudayaan. mie ledek ini? Iya, Hebat sekali. Kementerian Kebudayaan. WBTB Warisan Budaya Tak Benda. iya, Warisan Budaya Tak Benda. Iya, iya, iya. Tentang mesin yang di depan kita ini ada namanya mesin apa nih Pak? Silinder, ini namanya, alat ini adalah silinder. Maka alat silinder ini yang fungsinya untuk mencampur antara tepung tapioka, tepung gaplek sama air di sini. Ya, nah alat ini kenapa bisa alat ini masuk ke WBTB Warisan Budaya Tak Benda? Ya kan? Karena di Indonesia satu-satunya yang masih menggunakan alat ini hanya sini. Oh, Ya, ada ukurannya nggak Pak untuk tapioka sama gapleknya? kalau tapioka sama gapleknya itu 50-50, 50%, 50%.
Kalau untuk airnya nanti menyesuaikan Ya, bulannya kalau gitu air ya? itu menyesuaikan karena kan juga kita untuk perkiraannya pun secara manual. Jadi, oh ini udah cukup atau belum seperti itu. Berapa lama Pak untuk waktu pencampuran itu biasanya? Pencampuran itu tergantung dari perkiraannya. Mereka kan juga manual, oh ini udah cukup, oh ini belum, kan gitu. Iya, iya. Dalam Ya prosesnya kadang paling enggak ya sekitar rata-rata 30 menit, 40 menit gitu. 40 menit ya Pak ya? Ya, Nanti kita tambah tepung, terus Ya. tambahin air. ya tepung gaplek basah, kasih tepung tapioka kering, diaduk sama diaduk-aduk, sapinya muter. Sapinya muter. Ya, itu nanti dipegang kira-kira udah cukup belum? Oh sudah, Berarti angkat. baru masuk ke pengukusan. Pengukusan. Oh, Ya. kalau untuk yang di area sini Pak, kira-kira tuh kalau lagi ngegiling kita perlu berapa pekerja? Di sini 3 orang. 3 orang? Ya, 2 nyampur, Dua nyampur. yang satu Ngarahin awal sapi. sapinya. Oh, Ya. iya. Kalau misalnya satu kali proses itu kan ada 40 menit tuh Pak. Itu pakai satu sapi aja? Iya, satu sapi. Satu sapi itu dia nanti kerja sekitar 2 jam satu 2 sapi. jam. Ya. Ada tantangan lain nggak Pak waktu proses giling-giling gini? Ini kan pakai listrik nggak Pak? Nggak sama sekali ya? Enggak. Betul-betul tradisional. Iya, tradisional. Jadi tepung tapioka yang sudah di steam tadi, Ya, di steam. ya itu kan dicampur di situ. Hmm. Ya, nanti ditambah tepung tapioka kering. Tepung tapioka. Setelah itu, setelah tepung tapiokanya kering, setelah di steam terus diapain lagi Pak? Ya, setelah steam itu kan yang pertama, Ya, yang tepung pertama. tapioka mentah, Tapioka mentah. yang sudah dicampur, di steam. Di steam. Setelah di steam, kembali ke silinder lagi. Silindernya. Ya, alat ini. Oh, digiling Ya, lagi. digiling lagi. Kita lihat kadar air. Kalau kadar air terlalu tinggi, Ya. kita tambah tepung tapioka kering. Kering. Ya, setelah kita tambah tepung tapioka kering, kita campur, kita lihat kadar air udah cukup. Kita masuk ke mesin press. Mesin press. Oh, Ya. di sebelahnya. Ya, untuk menjadi bentuk mie. Bentuk mie. Ya. Oh, itu nanti udah lembaran-lembaran. Ya, nanti kan begitu sudah dipres keluarnya panjang-panjang jadi mie, bentuk mie. Itu Nah, setelah menjadi bentuk mie itu, mie ini nanti diatur, diuraikan, ya kan? Baru di steam lagi. di steam lagi 2 kali steam. Iya, 2 kali pengukusan. Proses pencetakan untuk dijemur. Dijemur. Berarti Ya. ini yang tadi sudah kita steam, Ya, dimasukin ke sini. ya setelah steam kan kita rendam di situ. Kalau kita angkat, kita taruh sini, kita uraikan seperti ini. Lalu, nah ini siap untuk dicetak. Oh. Lalu setelah dicetak kita ada proses penjemuran. Ya, Untuk penjemuran itu butuh waktu berapa lama Pak? kalau panasnya full 1 hari sudah kelar. 1 hari kelar. Ya, Biasanya tuh jemur langsung 1 ton begitu Pak? iya semua. Ya, ini harus habis. Untuk distribusi itu Pak, biasanya 1 hari itu langsung ke pasar-pasar selesai begitu? Ya, kalau distribusi itu kalau begitu dia kering, udah siap, langsung kita suplai ke pasar-pasar. Pasarnya ada mana aja Pak? Wah, banyak di Bantul nih, ada Imogiri, ada Pasar Bantul, ada Pasar Pundong, banyak. Ya. Bahkan mungkin di setiap kecamatan itu ada pasar, hampiran. Pernah ada ini nggak Pak, kayak pabrik mungkin mie goreng gitu yang kesini untuk perlu suplai minyak? Oh, banyak. Oh, iya? Di sini aja warung mie yang mie mateng. Di sini 100 warung aja ada. Oh. Di 2 kecamatan itu ada sekitar 100 warung. Berarti tiap hari suplainya ke sini, ngambil di sini? Ke pasar. Oh, Ya, maka kita tidak melayani pengecer, kita langsung suplai ke pengepul. oh, Ya, seperti itu. mereka beli di pasar-pasar, di konsumen, di bakul-bakul. Ya, di penjual-penjual. Ada saingan nggak sih Pak kalau menurut Pak ini? Pemula banyak, ada sekitar 1, 2, 3. Pemula itu ada 3. Ya, cuman pemula ini untuk kualitasnya tidak bisa menyamai tempat kita. Oke, kita sekarang lihat ke proses packagingnya. Packaging ya Pak? Ya, Oh ya. Jadi tadi setelah dikeringkan, ya. Ini kan Masuk sudah ke- kering. Kita masuk ke sini untuk kita
packing. Dibungkus. Oh, Ya. iya. Ini untuk satu kali plastik seperti itu muat berapa kilo, Pak? Itu satu pack itu muatnya sekitar 5 kilo. 5 kilogram. Iya, Ini nanti langsung ke pasar-pasar. iya, Oh, ada mereknya langsung gitu ya, Pak? iya. Sama ada mereknya. Yang ditaruh di pasar-pasar. Iya, nanti kalau itu, nah ini yang sudah kita muat di mobil kan sudah ada. Nah, ini tinggal kita kirim. Berarti setiap pagi ngirim. Iya. Tuh. Pernah ada hari yang libur begitu nggak, Pak? Nggak ada. Nanti berapa hari produksi, 2 hari produksi, sehari libur. 2 hari produksi, sehari libur. Iya. Tapi dari pasar memang udah nyetoknya banyak. Iya, itu kan Jadi mereka- satu orang aja bisa 100 bal. 100 bal satu orang. Iya. Paling nggak 100 bal untuk 1 minggu. Bal itu segini ya, toh? Iya. Ini satu pack. Jadi untuk satu orang itu 100 pack. Oh. Iya. Terus kalau untuk 30 orang karyawan tadi itu ada SOP-nya sendiri nggak, Pak? Kayak satu orang ini buat megang mesin silinder. Enggak, kalau itu memang kita sudah semua sudah apa ya, fleksibel. Jadi Fleksibel. orangnya semua serba bisa, mengerjakan yang ini bisa, mau kerja di sini bisa. Gitu. Oke, oke. Kalau untuk karyawan sendiri ini orang-orang Bantul sekitar kampung sini atau ada yang Tetangga kanan kiri. tetangga kanan kiri? Iya. Oh, iya. Ya, Berarti Bapak juga membuka lapangan pekerjaan. ya. Memang dari dulu zaman kakek itu kan diutamakan tetangga. Tetangga dulu Ya. yang diajak. Ya, dulu. Baru setelah itu berkembang. Dulu di sini tuh ada sekolah juga, Mas. Sekolah apa, Pak? Iya. Jadi kan dulu karyawan yang laki-laki kerja di produksi, Ya. dulu yang ibu-ibu yang perempuan kerja jual di pasar. Oh. Ya, akhirnya anak-anaknya kan dititipkan di sini. Oh, Ya. jadi anak-anaknya sekolah, bapak-bapaknya pada kerja di sini. Dulu awalnya nggak sekolah, Hmm, karena anak kecil-kecil kalau ditinggal kan nggak ada yang ngasuh. ya. Titipkan di sini. Oh, begitu. Nah, anak-anak kakek ini ya istilahnya ngajak main, dikasih mainan, di apa biar mereka betah di sini. Kayak TK lah, taman bermain. Ini ya tempat penitipan anak begitu ya ceritanya. Ya? Kayak gitulah. Oh, Akhirnya iya, kan ini berkembang. Ya. Berkembang di sini sampai ada 2 kelas. 2 dulu. kelas? Iya. Nah, begitu 2 kelas kok sudah makin berkembang dan anak makin besar. Kakek mendirikan sekolah. Tuh, 6 kelas. 6 kelas. Ya, di sebelah sana. Akhirnya anak-anak yang di sini sekolah di sana semua. Dari kelas 1 sampai kelas 6 di sana. Itu kakak yang mendirikan. Ya, karena kakek udah nggak mampu ngurusin, Ya. maka sekolah itu diserahkan ke Yayasan Muhammadiyah. Oh, Ya, sekarang menjadi namanya SD Muhammadiyah Bendo. SD Muhammadiyah Bendo. Ya, Oke, oke, oke. itu sejarahnya untuk pendidikan sampai ke situ. Berarti selain produksi mie juga berperan di pendidikan dan syiar, Pak. Iya. Oh. Tuh. Dan dulu kalau kita bicara sejarah perjuangan, di sini dulu bicara menjadi markas. Markas dari Markas Pertahanan Perjuangan. Sektor Selatan. Oh, Tahun 48, Clash Belanda kedua. ini apa agresi militer? Ya, agresi Oh. militer 48 itu di sini jadi markas. Maka kan di Tugu Masuk itu tadi kan ada tulisan toh, Tugu Pengungsian 1948. Jadi orang-orang yang di kota Jogja itu Ya. dulu larinya pada ke sini. Kan di sini titik aman. Daerah kan dulu daerah terisolir. Oke, oke. Berarti sebenarnya bersejarah sekali tempat ini. Iya, Syiar agama Islam, iya, tempat pendidikan, iya, tempat perjuangan. iya. Bukan cuma produksi mie. Iya, nah itu. Maka sampai sekarang kakek itu kan kuburan kakek itu masih sampai sekarang masih ada bambu runcing sama bendera merah putih. Dan kakek Penghormatan. tidak mau waktu itu dijadikan veteran, nggak mau. Dia mau dikasih veteran, dia bilang nggak perlu. Padahal sudah pantas ya sebetulnya. Iya, kakek bilang nggak mau. Lebih banyak yang membutuhkan, kasihkan aja yang membutuhkan. Dermawan. Ya itulah perjuangan. Tuh. Oke, mungkin setelah ini kita berbincang-bincang di sana kali ya, Pak ya? Oke, nggak apa-apa, monggo ayo. Oh iya, iya. Ya. Ya. Nih, sekarang kita ya, proses penjemurannya kayak gini nih, proses penjemurannya. Proses penjemuran. Ya, Ini berarti yang mie basah. Ya. Tadi kita uraikan, ya, terus kita potong-potong ya. masuk sini. Ya, ini kita taruh di sini. Ini kalau panasnya full, itu dari mulai pagi tadi Hmm. sampai nanti jam 2:30 udah kering.
Berarti dari jam 9, 10, 11, 12. Ya, Berapa jam itu, Pak? 6 jam ya, Pak? ya sekitar 6 jam. Nah, itu kan Bapak-bapak itu kan untuk proses tuh untuk proses Penjemurannya ya? penjemurannya. Masih pakai bambu ya, Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Proses Ya. pengeringannya seperti ini. Iya. Bagaimana kalau kita mulai langsung aja ke dalam, Pak? Oke, ayo kita ngobrol di dalam. Ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya, Pak. Kita mengulang tadi ya, Pak ya. Kita bahas-bahas waktu jalan-jalan tadi. Ya. Boleh saya duduk sini, Pak? Boleh. Silakan. Oh ya. Jadi boleh saya diceritakan nggak Pak dari awal banget bagaimana akhirnya mie letek ini didirikan? Jadi untuk awal dari sejarah itu, jadi kakek mendirikan mie ini itu kan untuk sejarah, untuk apa? Untuk siar. Oh, untuk siapa? Ya, sejarahnya untuk siar. Maka perusahaan ini sampai sekarang berjalan berasas dasarkan sosial. Bahkan yang dinamakan libur juga tergantung tenaga kerja. Sistem pembayaran selesai bekerja langsung kita bayar. Itu seperti itu. Perkembangan perusahaan ini itu kalau kita dari sejarah itu berinovasi. Dulu pertama tepung tapioka sama beras. Beras mahal. Oke. Ya, kita ganti ke waktu itu jagung. Jagung. Ya, kita ganti jagung. Jagung akhirnya di tahun 60-an jadi makanan pokok masyarakat. Nah, kan? Nah, kita pindah ke onggok. Onggok apa? Onggok itu ampasnya tapioka. Oh, ya. Ya, itu namanya onggok. Atau bahasa di Jawa biasa disebut gabul. Gabul. Ya, itu ampasnya tapioka. Nah, tahun 70-an, gabul ini itu menjadi makanan prioritas ternak. Gitu loh, onggok ini jadi makanan prioritas ternak. Nah, di situ kita mulai berubah menjadi gaplek. Gaplek. Ya, sampai sekarang gaplek. Mie letek sendiri mengalami sejarah yang panjang. Yasir adalah generasi ketiga dari mie letek Cap Garuda. Umar merupakan kakek dari Yasir adalah pendiri mie letek yang berasal dari Yaman. Mie yang berwarna kusam ini diberi nama letek karena menurut bahasa Jawa, letek berarti kotor. Karena mie ini tidak menggunakan pengawet, mie ini memiliki warna yang khas. Mie letek terus memberikan warna untuk warga sekitar, bagi warga Dusun Bendo khususnya, dan bagi warga Bantul secara keseluruhan. Dari sisi sosial, adanya mie letek membuka lapangan pekerjaan bagi lansia, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Dusun Bendo. Yasir mengaku upah yang diberikan kepada para pekerjanya juga langsung diberikan saat pulang kerja. Nah, Pak Biranis, kali ini kita udah ada di rumah makan Pak Jo. Di sini adalah salah satu rumah makan yang mengolah yang namanya mie letek tadi yang udah kita kunjungi. Di sini ada dua olahan, yaitu mie letek goreng sama mie letek yang kuah. Udah penasaran banget nggak sih? Aku udah ngiler banget dari tadi, pengen nyobain. Kita cobain yang goreng dulu ya. Oke. Teksturnya ini kenyal, hampir kayak bihun gitu. Enak banget, gurih, manis. Pokoknya bagi teman-teman wajib banget datang ke sini. Ini aku mau lanjutin makan dulu, tapi sebelum itu kalian jangan lupa buat like, komen, subscribe, bunyiin loncengnya, dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Aku mau lanjutin makan.